Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teens, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap semangat dan juga tetap sehat selalu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, dan juga berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya apa yang kakak-kakak jelaskan dapat kami mengerti dengan mudah. Amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Nah, ini kesaksian saya ya. Seringkali dalam kesibukan saya untuk mengenal Tuhan, waktu dulu belajar sekolah Alkitab, terlibat dalam pelayanan bersama dengan seseorang yang saya kasihi, dan kemudian ada teman-teman bersama saya. Seringkali saya menemukan suatu cerita-cerita tentang kompetisi, tentang hal-hal yang berhubungan dengan mana yang benar, mana yang salah. Neither nor namanya kan. Nah, kalau saya benar, dia salah. Kalau dia salah, pasti saya benar. Atau kalau dia benar, mungkin saya salah, tapi saya akan cari kebenaran lagi. Nah, seperti itu. Nah, hal seperti ini sering dilakukan dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam persahabatan. Nah, itu yang disebut dengan ingin berlari-lari, mencapai sesuatu yang bernilai tanpa memikirkan nasib yang ada sekelilingnya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawahi hidupku. Oh, memandang
akanmu mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Shalom. Halo TX, apa kabar? Sudah masuk di bulan April. Aduh, hari ini luar biasa. Ketemu lagi di minggu yang pertama di bulan April. Dan bukan April Mop ya. Hari ini April penuh blessing. Karena apa? Bertepatan kita merayakan Paskah, di mana kita mengingat momen yang paling penting. Salah satu momen yaitu momen Paskah. Teman-teman, adik-adik, percaya nggak sih kalau salah satu hari besar yang cukup penting dan kita harus ingat selalu adalah Paskah. Kenapa? Karena tanpa Paskah, wah, kita mungkin nggak ada yang seperti yang sekarang ini ya. Mungkin nggak akan ada yang namanya keselamatan buat kita. Mungkin nggak ada yang namanya penebusan dosa buat kita. Mungkin nggak ada yang namanya juru damai buat kita. Mungkin yang namanya juru selamat, kita mungkin cari selamat masing-masing ya, dengan cara kita masing-masing, entah cara seperti apa. Tetapi Paskah menjadi momen yang penting. Nah, adik-adik, kita belajar dari satu cerita di mana Yesus datang ke muka bumi ini. Dia mau mati buat kita, dia mau menyerahkan diri hidupnya buat kita untuk menjadi penebus dosa kita. Ini adalah bentuk pengorbanan, sacrifice, di mana Paskah yang berarti buat kita adalah bagaimana penebusan dia, penebusan Allah yang hidup, yang bergerak dinamis di dalam hidup kita, yang besar, yang luar biasa, mau turun serupa menjadi sama seperti manusia, dan dia mau mati buat kita, mati di kayu salib. Kalau kita pernah lihat filmnya Passion of the Christ, kita lihat bagaimana jalan ceritanya, begitu sedih dan menyedihkan. Bahkan kalau ingat di Taman Getsemani, ketika murid-muridnya diajak, yuk kita berdoa. Dan saat itu Yesus tahu dia mau menghadapi kematiannya, dia mau menghadapi penebusan dosa yang besar, yang menjadi momen yang wah luar biasa. Tetapi dia secara manusia ketakutan. Pasal di Lukas juga bicara tentang bahkan keringatnya seperti mengeluarkan darah, berpeluh darah, dan itu menandakan bahwa Yesus pun manusia. Yang dia lakukan hari itu adalah untuk bagaimana menjadi sebuah catatan sejarah buat barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang penting. Tetapi pada waktu Yesus berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalukanlah daripadaku, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi, Bapa. Ketika dia berserah penuh, memutuskan untuk yes, I do it, aku lakukan. Pas dia lihat murid-muridnya yang diminta berjaga-jaga, tapi malah tertidur dengan pulas. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, teman-teman, ini yang saya mau, Kak Don mau kasih tahu dan mau kita belajar. Kita seperti murid-murid yang tertidur hari itu
kali itu. Sepertinya hari-hari ini kita sama dengan mereka yang sedang tertidur. Pulas, nyaman dengan segala macam apa yang kita alami dan miliki hari ini. Mungkin atau kelelahan dengan segala macam kesulitan, kekecewaan, dan lelah dengan hidup ini. Lelah, gelai ke bahasa yang lagi ngetren ya. Gelai. Dan ya itu dia. Hari ini kita seperti murid yang sedang tertidur. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membangkitkan mereka dan membangunkan mereka, dan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Teman-teman, adik-adik, ingat, Kak Doni mau ingetin bahwa di sini ada satu catatan yang penting. Yang pertama adalah ketika Yesus mau kita berjaga-jaga, ada satu tujuan, yaitu karena si iblis, kata Alkitab berkata, seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam, sehingga dia tahu lawan yang ada dalam hidup kita, yang akan kita hadapi. Jadi adik-adik, siapa lawan yang terbesar kita hari ini? Ya, kita tahu ada di dalam diri kita sendiri. Hidup kita, diri kita sendiri itu adalah musuh terbesar kita, yang dimana setan gak perlu lagi nongolin dirinya, nunjukin dirinya, hai, enggak, atau ya itu gak mungkin kalau buat kita orang percaya. Tapi yang dilakukan oleh setan adalah dia taruh dan dia ambil damai sejahtera, dia taruh benih kekecewaan, dia taruh benih sakit hati, dia taruh benih segala macam benih yang membuat diri kita tidak lagi damai sejahtera, tidak nyaman. That's it. Dan apa yang terjadi? Hidup kita makin ngawur, hidup kita makin gak karuan, hidup kita makin jauh daripada kehendak Tuhan. Dan bahkan kita sudah tidak lagi berada dalam pikiran, perasaan, dan tindakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki kita melakukan kehendaknya. Nah teman-teman, apa yang kita tahu? Bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena musuh kita, iblis, seperti singa yang mau-mau. Dan dia seperti pencuri yang kedua, yang datang tiba-tiba. Yang datang tiba-tiba dan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang kita harus tahu, lawan kita. Jadi kalau ada Chelsea lawan Real Madrid, pemain-pemainnya ini akan ngerti siapa lawannya, bagaimana kelemahannya, apa kelebihannya si lawan ini. Jadi dia akan mengatur strategi dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan kita. Lawan kita si iblis. Strategi bagaimana untuk mengatur dan bagaimana kita harus melakukannya. Kita ikuti apa kata Yesus. Apalagi di dalam konteks Paskah hari ini. What would Jesus do kalau hari ini Yesus masih hidup di tengah-tengah kita? Ini firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 25 ayat 35, 36. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bagaimana bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan engkau memberi kami engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus menggambarkan dirinya seperti orang yang kelaparan dan kehausan. Yesus menggambarkan dirinya seperti orang asing yang butuh tumpangan. Yesus menggambarkan dirinya seperti orang yang miskin, gak punya pakaian. Dan Yesus menggambarkan orang yang sakit, yang butuh dikunjungi. Yesus juga menggambarkan dirinya seperti orang yang di penjara. Dia butuh teman, dia butuh orang yang melawat dan melengok. Kok Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada mereka, engkau lakukan seperti aku, untuk aku. Ya, teman-teman, ini dia. Setan tahu bahwa kita dibuat nyaman, dibuat pulas tidurnya, karena kita gak akan bisa berjaga-jaga kalau kita pulas. Diberi kenyamanan, enak nonton YouTube, main HP, game online, semuanya yang kita bisa kerjain di rumah yang santai ber-AC.
yang enak, semua nyaman, pulas. Atau kita dirundung dengan masalah, kecewa, struggling yang besar, atau segala bentuk pencobaan yang, waduh kenapa bapakku begini, kok bapakku berhenti di pekerjaan, aduh kita nggak bisa makan dengan baik, kok kenapa ibuku begini, kok kenapa mereka berantem, kok kenapa adikku begini, kok mereka kena narkoba, kok kenapa mereka begini. Mereka terlelap dan lelah, tidur seperti murid-murid Yesus. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Teman-teman, apapun masalahmu, apapun keadaanmu saat ini, kalau engkau lagi pulas karena kenyamananmu, kalau engkau lagi tertidur lelah karena masalah dan persoalanmu, woi, wake up, bangun, bangkit, berjaga-jaga. Karena Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita mulai dari sekarang. Pertama, beri makan, beri minum mereka yang haus dan lapar. Ngomongin makan bukan cuma makanan fisik, tapi makanan rohani. Minimal kita bisa share something yang good lewat WhatsApp message, lewat deliver message PM, ataupun lewat apapun di Instagram atau Facebook. Kita beri kata-kata kekuatan, kita beri mereka doa. It's good. Itu makanan rohani. Fisik lebih bagus lagi, kita bisa beri mereka yang butuh, beri makan mereka, beri mereka segala macam yang mereka butuhkan. Yang sakit kita kunjungi, kita doakan. Yang terpenjara, mari kita besuk mereka. Kita kuatkan iman mereka, hati mereka, dan tidak menjauhi mereka setelah mereka selesai. Kita bahkan merangkul mereka dan kita boleh menunjukkan bahwa kasih setia Allah, kasih karunia-Nya sudah ada dalam hidupnya, dan dia boleh melakukan banyak hal untuk memberkati banyak orang. Guys, ini yang Tuhan mau. Lakukanlah dari yang paling dekat di rumahmu, bahkan sampai ke sekitarmu. Dan lihat apa yang terjadi. Itu yang akan dilakukan oleh Yesus kalau dia masih hidup sampai hari ini. Dia akan datangi orang lapar, orang haus. Dia akan mengunjungi orang yang sakit. Dia akan menengok, membesuk orang yang di penjara. Dia akan memberi pakaian buat mereka yang telanjang. Dan dia akan menjadi berkat. Dan dia menjadi representasi yang namanya anugerah, kasih karunia yang sudah kita terima dan diberi oleh Tuhan untuk hidup kita, penebusan dosa melalui Paskah ini. Dia sudah bangkit dan dia mati buat kita, termasuk Anda, kamu dan Kak Doni. Dan catat, tidak ada satu pengorbanan di dunia ini yang mampu menebus dosa kita. Tidak ada satupun. Cuma Yesus Kristus, Tuhan kita. God bless you. Ya, sekarang waktunya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami belajar melalui Paskah hari ini bahwa tidak ada satu nama di atas muka bumi ini yang sanggup menebus tiap dosa-dosa kami. Tidak ada satu nama di muka bumi ini yang sanggup dan memberi diri, mengorbankan dirinya untuk menebus seluruh dosa-dosa umat manusia yang percaya. Dan Tuhan, kami percayanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah kami boleh mengingat akan kasih karunia yang Tuhan berikan atas setiap kami, sehingga kami boleh menghidupi kasih karunia yang Tuhan beri buat kami, dan kami boleh berjalan di dalam kasih karunia itu. Terima kasih dalam nama Yesus, dan kami akan menerima berkat-Mu. Mari adik-adik, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. God bless you. See you next week. Bye.